Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Kembali dengan saya Muhammad Buandi Rianto, NIM 1802051, jurusan Informatika kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah teori bahasa automata yang dibimbing oleh Ibu dosen Novita Melika STM.Com mengenai tentang konstruksi aturan produksi suatu dari FSA dan mengenai tentang konstruksi FSA dari suatu aturan produksi. Yang pertama, kita akan membahas konstruksi aturan produksi dari suatu FSA. Pertama, kita akan membuat satu contoh soal. Kita akan buka file yang sudah dibuat soal. VBA. Gambarnya untuk sebagai contoh penyelesaian. Selalu besar. Nice. Nah, pertama kita akan membahas satu soal tentang konstruksi aturan produksi dari suatu FSA tersebut. Di sini saya sudah membuat satu contoh soal dan jawabannya, dan saya akan menjelaskan jawaban dari soal tersebut. Di sini terdapat dua file. File kiri yaitu gambar nomor 1, dan yang file kedua adalah langkah penyelesaiannya. Tahap pertama, kita akan membuat berbagai step atau banyak step untuk menyelesaikan langkah-langkahnya. Di sini saya membuat 11 step dari P0 sampai Q10, yang berarti 11 step semua totalnya. Dan langkah-langkahnya yaitu yang pertama, setiap step diberi simbol variabel atau non-terminal yang disebut huruf besar, yang berarti Q0 sampai Q11 adalah step yang diberi nominal huruf besar. Seperti contohnya seperti ini. Q0 sebagai S atau titik awal, dan Q1 sebagai A, Q1 sebagai A, Q2 sebagai B, Q3 sebagai C, Q4 sebagai D, Q5 sebagai Q6 F, Q7 sebagai G, Q8 sebagai H, Q9 sebagai, dan yang terakhir Q10 sebagai J. Itu yang disebut simbol variabel atau non-terminal yang kita beri dengan huruf besar. Dan yang kedua langkahnya yaitu membuat gambar mesin FSA. Di atas memiliki simbol input A dan B, maka simbol A dan B akan menjadi simbol terminal pada aturan produksi yang akan kita bentuk, di mana kita sudah membuat gambar mesin FSA tersebut, yang seperti gambar sebelah saya ini. Ini adalah gambar mesin FSA-nya, dan inputnya ialah A dan B. Dan ini gambar yang sudah diinputkan, yang berisi input A dan B. Dan yang ketiga, kita akan menentukan simbol awal adalah S, yaitu titik awalnya Q0. Kita akan identikan S sebagai state awal Q0. Dari Q0 mendapat input A menjadi Q0, yang berarti Q0 mendapat input A menjadi Q0, Q0, A, Q0.
dan Q0 mendapat input A menjadi Q1. Q0 mendapat input A menjadi Q1, serta Q0 mendapat input B menjadi Q2. Q0 mendapat input B menjadi Q2, yang dimana dapat dituliskan sebagai aturan produksinya seperti ini. S yaitu titik awal, A adalah titik awal S yang menuju S, makanya jadi S ke AS. Nih, S Q0 AS. Terusnya SAA. S A A besar ini adalah Q1, dan S B B. S B B, di mana S kita identikan dengan Q0, A identikan dengan Q1, dan B kita identikan dengan Q2. 4. Dari Q1 mendapat input B menjadi Q3. Q1 input B menjadi Q3. Dituliskan menjadi A B kecil C besar, di mana C kita identikan dengan Q3. Dari Q2 mendapat input A menjadi Q3. Dituliskan menjadi B A C, di mana C kita identikan dengan C, dan B ini adalah Q2. Dari Q3 mendapatkan input A menjadi Q4, maka ditulis C A D, di mana D identikan dengan Q4. Yang 7 dari Q4 mendapat input B tetap menjadi Q4, maka ditulis Q4 mendapatkan input B tetap menjadi Q4. D B D, di mana D adalah Q4. Yang ke-8, dari Q4 mendapat input A menjadi Q5, maka dituliskan dengan D A E. D adalah Q5. Yang ke-9, Q4 mendapatkan IB input B menjadi Q6, yang dimana Q6 adalah D, yaitu jadinya Q6 adalah F Q4 D, dan menjadi D6F, di mana F adalah Q6. Yang 10 dari Q5 mendapatkan input A menjadi Q1, maka ditulis dengan E A A, di mana A besar adalah Q1. Dari Q5 mendapatkan input B menjadi Q7, maka ditulis dengan E B G, di mana G adalah Q7. Dari Q6 mendapatkan input B dan menjadi Q2, di mana Q2 adalah B. Ini yang nomor 12, yang menjadi F6B. Dan yang ke-13 dari Q6 mendapatkan input A menjadi Q7 yang ditulis dengan FAG, di mana Q7 adalah G besar. Yang ke-14 dari Q7 mendapatkan input A menjadi G8, jadinya GAH, di mana H adalah Q8. Dari Q7 mendapatkan input B menjadi Q7 mendapatkan input B menjadi Q9, maka ditulis dengan GBI, di mana I adalah Q9. Dari Q8 mendapatkan input A menjadi Q5, maka dituliskan dengan HAE, yang dimana E adalah Q5. Yang ke-17 Q8 mendapatkan input B menjadi Q10, maka ditulis dengan H6J. Tetapi karena dari Q10 tidak ada transisi kedua atau transisi keluar dari Q10, dan Q10 bukan state akhir, maka kita abaikan Q10, di mana J kita identikan dengan Q10. Q9 mendapatkan input B
menjadi Q6 yang dituliskan sebagai I6F, yang dimana F adalah Q6. Dari Q9 mendapatkan input A menjadi Q10, maka dituliskan dengan I AJ. Sama seperti Q8 B Q10 tadi ya. Q9A dan Q10 ini tetap tidak ada transisi keluar dan Q10 bukan state akhir, maka transisi Q10 diabaikan, di mana J titik dengan Q10. Pada mesin FSA tersebut kita lihat bahwa Q8 mendapatkan input B menjadi Q10 dan Q9 mendapatkan input A menjadi Q10, merupakan state akhir, dan dari Q10 tidak ada lagi bujur keluar, maka dituliskan sebagai input tadi A B J I A J, di mana Q10 tidak diidentikan dengan suatu simbol non terminal karena Q10 adalah state akhir pada mesin FSA ini. Dan langkah 1 sampai 19 tadi kita peroleh aturan produksi tersebut. Yang kita peroleh aturan produksi tersebut, kita buka lagi biar dua aja. Bandingkan. Nah, di sini terdapat mulai dari langkah 1 sampai 19 tadi, SAS dan SAA, SBB yang kita buat berarti SAS atau AA atau BB, ABC, BAC, CAD, DBD, DBD, D atau DAE atau juga DBF, dan selanjutnya EAA, EBG, selanjutnya FBB, FAG, GHH, BI, HAE, HAE atau HBC, I6, IBF atau IAJ. Simbol garis tengah ini yang berarti atau. Jadi cara format tata bahasa linear untuk FSA tersebut yang diperoleh dari automata pada gambar di atas adalah F, kita susun dari sini, F sama dengan S, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Karena J tidak ada unsur keluarnya lagi, maka J tidak termasuk dan diabaikan. Dan T yaitu inputnya, yaitu ada dua input A dan input B. B ini adalah keseluruhan dari simbol ini yang kita susun dari SAS sampai IAJ tadi, SAS sampai IAJ, dan S ini adalah titik awal. Dan yang kedua yaitu kita akan membahas tentang konstruksi FSA dari suatu aturan produksi. Jika diketahui suatu tata bahasa reguler dengan aturan produksi tersebut, dengan soal di bawah ini, S adalah titik awal, AS atau ABA, yang kedua, buatlah satu soal dan jawaban tentang konstruksi FSA dari suatu aturan produksi, di mana saya membuat soal dan jawabannya jika diketahui suatu tata bahasa reguler dengan aturan produksi sebagai berikut: SAS atau SABA atau BAB atau yang disebut dengan simbol E atau simbol sigma. Yang kedua A,
ke ABAS atau CC. Yang ketiga B ke BS atau B. Yang keempat C ke AC atau AS atau AB atau BAS. Mana langkah pencariannya? Buka terlebih dahulu. Langkah pencariannya yang pertama, dari aturan produksi SAS atau ABA atau BAB atau simbol E dapat dijelaskan bahwa dari state awal S yaitu Q0 tersebut Q0 mendapatkan input A menjadi state S, yang dimana Q0 ini mendapatkan input A putar balik ke S yaitu Q0, yang dimana S adalah titik awal Q0. Dari state S mendapat input A menjadi state baru yaitu Q1, yang dimana state S Q0 mendapatkan input A menjadi Q1. Dari Q1 mendapatkan input B menjadi state A atau Q2. Q1 mendapatkan input B menjadi state A atau Q2. Dari state S mendapatkan input B menjadi state baru yaitu state 3. State S mendapatkan input B menjadi state 3. Dan dari state Q3 mendapatkan input A menjadi state B. State 3, state Q3 tadi. State Q3 mendapatkan input A menjadi state B atau yang disebut state Q4. Serta state S merupakan state awal sekaligus state akhir karena ada simbol E. Gambar diagram tersisi untuk aturan produksi pertama yaitu seperti ini. Dan yang kedua, dari aturan produksi A ke ABAS atau CC dapat dijelaskan bahwa dari Q2 atau state A mendapatkan input A menjadi state baru yaitu Q5, yang dimana Q2 state A mendapatkan input A menjadi state baru Q5. Dari Q5 mendapatkan input B menjadi Q6. Dari Q6 mendapatkan input A menjadi state awal yaitu S atau Q0. Kembali lagi ke Q0. Dan state A mendapatkan input C menjadi state baru yaitu C adalah state Q7. Maka gambar diagram transisi untuk aturan produksi pada mesin FSA digabungkan dengan langkah 1 tersebut. Yang ketiga, dari aturan produksi B ke B, S atau B dapat dijelaskan bahwa dari state B atau Q3 mendapatkan input B menjadi state S atau Q0, yang dimana state B atau Q3 ini state B-nya ya, atau Q3 menjadi state baru yaitu Q0. Dia akan kembali pada titik awal yaitu S yang disebut dengan Q0. Dari state B atau Q4 mendapatkan input B. Dari state B tadi menuju ke dan dari state B atau Q4 mendapatkan input B menjadi state baru yaitu Q8, yang dimana Q mendapatkan input B jadi Q8. Q8 adalah state akhir karena input B adalah simbol terminal dan state Q8 tidak ada busur lagi yang keluar.
Dan ini adalah state akhirnya dari bayi. Maka gambar FSA digabungkan dengan langkah 1 dan 2 tersebut. Yang keempat, dari aturan produksi C ke AC atau AS atau AB atau BA BAS dapat dijelaskan bahwa dari state C, muka gambarnya, dari state C atau Q7 mendapatkan input A tetap menjadi state C, yang dimana state C Q7 mendapatkan input A dan menjadi state C dan kembali ke awal state C tadi. Dari state C mendapatkan input A menjadi state S, yang dimana state C Q7 mendapatkan input A menjadi state S adalah Q0. Dan dari state C mendapatkan input A menjadi state B atau Q3. Dan dari state C tadi mendapatkan input A menjadi state B yaitu Q3. Serta dari state C mendapatkan input B menjadi state baru yaitu Q9. State C adalah state 7 mendapatkan input B menjadi Q9 yaitu state baru. Dan dari Q9 mendapatkan input A menjadi state baru Q10. Q9 mendapatkan input A menjadi Q10. Dan Q10 mendapatkan input B menjadi state baru Q11. Q10 mendapatkan state baru input B menjadi state Q11. Dan dari state Q11 mendapatkan input A menjadi state awal yaitu state S, kembali lagi ke Q0. Maka gambar diagram transisi untuk aturan produksi digabungkan dengan langkah 1, 2, dan 3 tadi. Sekian penjelasan dari saya tentang materi teori bahasa automata mengenai konstruksi aturan produksi dari suatu FSA dan konstruksi FSA dari suatu aturan produksi. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh bertanya lewat kolom komentar di bawah ini. Dan saya akhiri, apabila ada salah kata yang saya ucapkan dan saya kenang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.